Oke, halo. Ya, ini kita bahas lagi market di Euro. Kayaknya setiap Sabtu atau Minggu kayak saya bikin video khusus psikologi aja ya. Gimana? Setuju nggak? Karena makanya juga libur kan apa yang mau dibahas itu loh. Ya paling adalah kayak mungkin bahas market di hari Jumat, cuman ya pas psikologi juga oke lah ya. Gitu loh, karena saya rasa kalau 175 video itu technical semua, nggak ada isi juga. Ya mending saya sepilin psikologi aja dikit-dikit ya. Nah, kamu juga lihat ya, di video sebelumnya kan saya kan udah bahas di gold kan. Ya, Anda mau bilang saya marah-marah juga nggak apa-apa. Tapi kalau murid yang udah lama, yang udah tahu saya, itu memang cara saya seperti itu. Ya, eh kamu lihat di H4 biasanya apa? Sideways, ya. Jadi nggak ada bullish, nggak ada bearish, tapi in the end bakal bullish. Itu yang dilihat kan. In the end bakal kemana? Naik apa turun? Ya kamu lihat aja secara visual seperti ini. Menurut kamu bakal naik apa bakal turun? Bakal naik lah. Ekspansi, koreksi, ekspansi, koreksi, ekspansi, selesai. Bakal turun ke sini kalau apa kok? Ini di inverse. Gampang kan? Ya, that's it. Udah. Apakah kamu mencari sell? Tidak. Fokus cari buy. Tapi, kamu lihat, di bawah kita ada gap. Di sini, kita juga ada gap. Yang terjadi adalah apa? Sideways. Udah pasti. Jadi jangan bingung. Kenapa marketnya seperti ini? Kamu buy hari ini, naik sih. Cuma nyangkut. Jumat, buy lagi, nyangkut lagi. Nah, berarti ini gimana caranya? Ya, saya selalu prepare dua skenario. Ya, yang penting saya udah tahu saya bakal stop buy kalau ini di inverse. Oke. Kalau misalnya nanti harga turun, sweep low ini, lalu naik, either ada naik bikin fair value gap, saya bakal buy attack ke equal high terdekat. This one, no. This one, no. I'm gonna choose this one. Itu very easy. Kamu nggak perlu predict, kamu nggak perlu buy, mengharap gap ini di inverse. Susah kali, bos. Susah banget, percaya sama saya. Itu nggak objektif. Susah banget. If, jika ternyata memang benar, kamu buy di sini, harga naik sampai ke sini, tembus gap ini, pasti kamu bakal nyesel kan? Kenapa aku close di equal high ini? Makanya ada cara untuk memprevent. Cara gimana? Masuknya di sini 0,02, biar minimal bisa partial, lalu lakuin tap reading. Itu. Ya, kamu harus lakuin itu, tap reading. Kamu kontrol di gapnya. Nggak boleh ada tanda-tanda untuk turun. Seperti itu. Contohnya, kayak ini. Ini, gap ini, kamu kalau zoom ke H1, zoom ke M5, ke M15, itu pasti nggak ada tanda-tanda untuk turun. Itu pasti candle itu bakal impulsif semua. Bakal kayak naik-naik semua. Tuh, bahkan itu langsung shoot satu candle. M5 coba. Iya, ini kayaknya candle news deh, candle NFP. Seperti itu. Jadi same konsep, kamu kontrol aja. Nanti ketika harga masuk ke gap di LTF, either H1, M30, terserah kamu. Pokoknya nggak boleh ada pola sell aja. Apa pola sell paling gampang? Shift in market structure. Di follow dengan imbalance sell yang banyak. Itu udah something susah itu untuk naik. Karena halangannya jadi ada dua untuk naik. Gap H4 ini sendiri ditambah gap sell dari LTF itu. Konsep fraktal, jangan lupa. Oke. Nah, um, ya seperti itu. Nah, kamu juga lihat ya contohnya yang di sini. Ketika ini turun, dia spending time kan, lalu naik. Ingat, in the end bakal naik. In the end. Lu coba sell di sini, nggak akan selamat. Mau targeting kemana? Ke sini. Nggak bakal bisa, karena marketnya dalam kondisi high resistance. Nah, sekarang saya bakal berikan contoh yang saya maksud tuh, dengan cara kontrol tap reading di gap. Misalnya kamu dapat buy di sini. Kamu tahu kan, equal high ini pasti kena. Tapi, kamu pengen aim gap ini. Ya udah, kamu harus tap reading. Ya, ini kalau gapnya kan begini ya. Dua begini gabung aja kan, kamu incernya yang atas kan. Ya, yang ini tuh wajib di TP. Kenapa? Karena dia breakaway gap. Kalau kamu lagi buy, targeting breakaway gap sell,
Ya, itu jangan pernah ngarep langsung inverse atau ketembus. Susah banget, susah banget ya. Nah, dalam seperti ini, kamu tinggal ke LTF aja. Ya, saya bakal bakal potongin buat kamu. Nih, kita bakal lihat per section yang ini ya. Segmen yang ini nih. Kamu ke H1 atau M30 itu pasti nggak ada pola salah ya. Lihat, nggak ada kan? Solid kan? Ijo, order block, ijo, ijo semua. Kamu ke M30, ada nggak pola salahnya? Nggak ada. Ke M15, ada pola salahnya? Shift, minimal shift deh. Nggak ribet. Gini aja udah. Kenapa? Karena kalau misalnya ini muncul tiba-tiba, artinya ini menjadi kondisi high resistance untuk kamu buy. Susah pol. Apalagi masuk gap H4. Tapi bukan berarti lu boleh sell. Ngerti nggak sih? Paham kan ya? Jadi, bukan berarti kayak, oh, udah masuk breakaway gap. Oh, ada pola ini. Yaudah, aku sell. Enggak. Enggak. Oke? Tujuan kamu nge-close adalah apa? Untuk prevent marketnya tiba-tiba turun dalam lalu baru naik lagi. Itu tujuannya. Supaya kamu menghindari yang namanya deep retracement. Kamu nggak tahu kan kapan market bakal begini. Misalnya ada dua gap. Kan begini. Nah, ketika ini turun, kamu nggak tahu kan dia lebih lebih dia bakal begini apa enggak. Yang kita tahu apa peluangnya lebih besar begini. Itulah kenapa gap ini tuh nggak perlu diisi. Itu adalah tendensi dan karakteristik dari breakaway gap seperti itu. Nah, kalau di M15 ada nggak polanya? Nggak ada. Di M5, ada nggak M5? Nggak ada juga. Kalau kamu lihat, tidak ada. Ini bukan shift in market structure. Ini adalah liquidity sweep. Dan gap ini nggak ke inverse. Ini gap ini ya. Gap ini nggak ke inverse. Pertanyaannya, boleh nggak aku buy di sini? Boleh nggak aku buy di sini? Boleh. Tapi SL kamu di sini. Dan sekali kena stop loss, cabut. Udah. Itu bakal di retrace. Karena kamu buy di gap sell. Which is itu nggak ideal untuk kamu buy. Sebenarnya. Susah banget. Karena order flow-nya itu bisa berubah tiba-tiba. Bisa muncul candle tiang tiba-tiba. Wajar dong kan dari gap sell. Tapi kenapa kamu bisa buy? Walaupun kita punya gap sell karena harga berasal dari gap H4 dan IPDA terakhirnya adalah ekspansi koreksi yang sangat clear sekali. Seperti itu. Dan kamu udah tahu apa antitesisnya untuk turun. Oke? Seperti itu. Jadi itulah kondisi di mana market bakal sideways yang kamu nggak akan tahu. Contoh lagi seperti ini. Kamu lihat ya. Nih. Ketika kamu dikasih market seperti ini, pasti kamu mengharapkan bahwa, oh yaudahlah, aku punya relative equal high, harga turun, lalu naik. Salah nggak? Nggak salah. Maka di sini kamu lihat, harusnya ketika ini naik, bikin liquidity void di sini. Itu harga harus support. Apa antitesisnya? Kalau kita close di bawah gap ini. Close nggak? Close. Berarti apa yang bakal diincar? Fair value gap yang ada di bawah. This one, or liquidity di bawah. This one. Seperti itu. Jadi kamu nggak akan bisa perfect sell di sini. Nggak akan bisa. Kalau ada orang bilang bisa, ya udah. Tapi kalau kamu pakai cara saya, nggak bisa. Dan satu logik. Kenapa kalau kayak gitu, kamu bedanya apa sama trader SNR? Ini kan supply di sini. Bedanya apa sama mereka? Justru karena itu supply, kita bakal counter idea itu. Tapi kalau misal turun, itu kenapa kok? Artinya market benar-benar siapin liquidity yang banyak di sini. Untuk apa? Persiapan news event. Logis dong kalau misalnya nanti beneran jadi cut rate, ya udah sekitar dari August sampai akhir tahun itu bakal sampai September, ya itu bakal naik. Make sense sekali untuk naik sampai ke sini.
maka kamu harus project lagi sampai ke weekly. Kamu benar-benar mulai benar-benar secara jauh. Oh iya ya kok, kalau di weekly itu sebenarnya kita masih ekspansi, koreksi, ekspansi, koreksi. Walaupun ini ke inverse, nggak masalah. Karena di bawah masih ada order block dan masih ada volume imbalance. Jadi turun kemarin itu di minggu ini, tanggal 28 itu sebenarnya dia hanya turun ke volume imbalance kok. Berarti dia mungkin akan incar liquidity ini sama gap ini untuk stop naik. Kamu tarik lagi sampai ke monthly, misalnya. Oh iya ya, sebenarnya kalau 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 POV monthly, ya ini clear bakal ke equal high ini, ya bakal ke gap itu, dan kita masih ketahan di inversion fair value gap. Lihat, nanti cara gabungin dengan news event yang bakal datang. Makanya saya bilang, ya technical itu ada, itu untuk ngebaca gerakan market yang akan datang. That's it. Kecuali force major ya. Misalnya besok kiamat, amit-amit. Itu ya, no hope udah. Itu namanya force major, di luar kendali. Gitu loh. Tapi kalau yang kayak COVID gitu-gitu, itu semua udah ke press in semua. Yang kayak COVID dan kawan-kawan ya, itu semua sudah terpress in. Coba ya, kita lihat ya. Kita bakal pakai NQ itu, COVID itu 2020, enggak sih? Bukan ya? 2020, tapi sekitar, I think, awal-awal bulan ya, I think ini nih. Bener nggak? Ya ini, ya kan? Kamu lihat di sini, oke? Ketika ini, kamu kan tahu kan, oke, naiknya sus. Tapi ini kondisinya adalah all time high. Ya, maka apa tesisnya? Kalau ini ke inverse, berarti udah something wrong dong. Betul nggak? Nih, ketika gap ini ke inverse, maka ini udah something wrong nih. Ini udah something wrong. Oke, maka kamu bisa mencari sell targeting ke equal ini. Tangkap nggak? Tapi kalau kamu tarik lagi ke monthly, sebenarnya di monthly masih apa? Masih retrace. Betul? Masih retrace kan? Jadi, apapun turunnya, nanti intinya bakal naik lagi, tapi butuh waktu. Karena kondisinya adalah high resistance di weekly. Seperti itu. Mana gap terakhir yang bakal defense? Karena itu adalah worst skenario-nya. Kalau saya dikasih seperti ini, ya, gap yang saya pilih adalah yang ini. Untuk cari buy. Tapi, kalau gap ini ke inverse, maka 8/10 kita bakal turun ke sini. Saya nggak suka incar ini. Kenapa? Karena ini hasil sweep. Saya suka incar yang ini. Dan itu ada week juga ya, 50%. Ini saya nggak suka untuk sell targeting kalau ada week panjang. Sejauh apa harga bisa short? Cari gap yang belum keisi. Ini. Udah. Berarti apa skenario-nya? Kalau mau turun. Gap itu di-inverse kan? Berarti apa kira-kira? Kalau kamu projection selama weekly, dari Februari 2020, kalau bakal turun terus. Berarti COVID-nya membaik apa? Memburuk. Memburuk. Udah, sesimpel itu. Apalagi? Ya. Dan dia, nah, hampir kena. Ya, lalu dia langsung rally balik ke atas. Seperti itu. Jadi, sepengalaman saya, cara apapun ya, Dow teori kayak, Elliott wave kayak, apapun itu, eh technical, itu selalu udah press in duluan. Pasti. Nggak mungkin dia late ya. Delay itu nggak mungkin, kayak yang saya bilang aja, logika sederhana aja. Kamu pemilik, kamu adalah pemilik bank BCA. Kamu adalah CEO-nya. Besok adalah pengumuman laporan Q3 ke publik. Retail itu baru tahu BCA itu laporan keuangannya gimana itu besok.
Kamu sebagai bos masa baru tahu besok? Nggak mungkin dong. Malam ini, H-1, pengumuman. Pasti kamu udah tahu. Yalah, mana mungkin kamu bos itu baru tahu sama kayak retail. Nggak mungkin. Dia pasti harus kasih laporannya ke, apa tuh istilah, ke medianya lah. Ke orang yang bakal publish ke, apa namanya, ke umum. Nah, saya nggak tahu namanya apa. Nah, orang yang pegang data dari BCA-nya, laporan keuangan BCA-nya, untuk publish ke umum aja ketika hari besok, itu dia bisa lihat juga kan. Oh, ternyata BCA untung, gitu lah misalnya. Ya udah, besok baru publish. Dia bisa take action duluan. Itulah namanya insider trading. Pasti kamu muncul pertanyaan kan? Ya kan, kayak misalnya, oh, aku accountant BCA misalnya. Aku disuruh oleh CEO untuk urus laporan keuangan Q3 untuk besok publish ke market, ke umum, ke media. Aku tahu duluan nih, kan aku ngitung. Ternyata hasilnya tuh profitnya segini, segini. Baru aku kasih ke bos. Bisa nggak aku ambil step duluan? Karena aku tahu. Biasanya untung, kalau besok publish, berarti orang-orang mesti bakal buy. Bisa. Itu namanya insider trading. Kamu sebagai yang pegang informasi A1, nggak boleh bocorin ke publik sebelum hari hanya. Kalau kenapa? Ya di penjara, bye-bye. Sesimpel itu. Di Indo mungkin belum kelihatan ya, karena memang setahu saya itu kurang, apa ya, kurang ketat aturan ini. Tapi kalau di Amerika kamu ngelakuin itu, mati aja udah. Nggak, nggak akan selamat pasti. Nggak akan selamat. Makanya bandar suatu perusahaan itu adalah CEO-nya itu sendiri. Kalau di saham ya. Oke? Semoga nambah ilmu baru. Happy Sunday.